Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fikih Kontemporer, Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurwasi Ani. Yang kedua saya, Yunita Irma Fujilestari. Dan yang ketiga, Anissa Lailatul Ramadhani. Di sini, kami akan menjelaskan dari pengertian bayi tabung, jenis-jenis bayi tabung, dampak inseminasi buatan, hukum syariat tentang bayi tabung, dan pandangan hukum Islam tentang bayi tabung. Yang pertama yaitu pengertian bayi tabung. Inseminasi buatan atau kerap kali disebut dengan bayi tabung merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu artificial insemination atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-talqihal sinai. Dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan atau penghamilan buatan. Jadi, bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan Petri, semacam mangkuk kaca berukuran kecil. Khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis. Baik, saya Anissa Lailatul Ramadhani akan menjelaskan jenis-jenis proses bayi tabung. Yang pertama, Gamete Intrafallopian Transfer adalah sebuah teknik penciptaan kehamilan di mana sel telur yang sudah dipindahkan dari ovarium si wanita akan dikawinkan dengan sel sperma si pria yang sudah dicuci bersih. Kemudian sel telur dan sperma diletakkan dalam tuba Fallopi melalui lubang kecil dalam abdomen si wanita. Yang kedua, fertilization in vitro, yaitu proses inseminasi dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di vitro atau tabung, dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer di rahim. Next, selanjutnya dampak inseminasi buatan. Setiap upaya untuk mencapai keberhasilan selalu memiliki resiko akan terjadinya kegagalan. Namun, impian akan kebahagiaan yang didapat apabila berhasil terlalu berharga untuk dilewatkan. Resiko akan terjadinya kegagalan pun siap ditanggung. Demikian kiranya pemikiran yang ada dalam benak setiap pasangan suami istri menjalani inseminasi buatan. Keberhasilan inseminasi buatan tergantung tenaga ahli di laboratorium. Walaupun prosedurnya sudah benar, bayi dari hasil inseminasi buatan dapat memiliki risiko cacat bawaan lebih besar daripada dibandingkan pada bayi normal. Terima kasih. Selanjutnya adalah hukum syariat bayi tabung. Hukum syariat bayi tabung memiliki dua hukum, yaitu hukum yang bersifat umum dan hukum inseminasi buatan. Untuk hukum yang bersifat umum memiliki 3 poin, yaitu dalam kondisi bagaimanapun, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan membuka aurat di hadapan orang yang tidak halal berhubungan badan dengannya kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan syariat. Yang kedua adalah keinginan wanita untuk sembuh dari suatu penyakit yang dideritanya atau ketidaknormalan pada tubuhnya yang menyebabkannya merasa terganggu, dianggap sebagai sebuah tujuan yang dibenarkan syariat. Yang ketiga adalah ketika membuka aurat seorang wanita di hadapan selain orang yang halal berhubungan badan dengannya, hukumnya mubah untuk sebuah tujuan yang syar'i. Maka wajib yang melakukan pengobatan itu adalah dokter perempuan muslimah jika memungkinkan. Untuk hukum inseminasi buatan memiliki beberapa poin di sana. Misalnya yang pertama adalah keinginan seorang wanita yang sudah berkeluarga yang tidak bisa hamil dan keinginan sang suami untuk mendapatkan anak dianggap sebagai sebuah tujuan yang dibenarkan syariat. Yang kedua adalah
Cara inseminasi buatan yang pertama yaitu sperma diambilkan dari seorang lelaki yang sudah berkeluarga lalu diinjeksikan ke dalam rahim sang istri, yang dijelaskan pada saat menguraikan cara pembuahan yang terjadi di dalam rahim merupakan cara yang diperbolehkan menurut syariat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum. Cara ketiga, kedua benih, sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri, kemudian proses pembuahannya dilakukan pada tabung. Yang keempat adalah, pada dua cara yang diperbolehkan ini, Majelis Majma'ul Fiqh Al-Islami menetapkan bahwa nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Dan yang terakhir adalah cara inseminasi buatan lainnya dalam proses pembuahan di dalam dan di luar rahim yang telah dijelaskan di depan merupakan cara-cara yang diharamkan dalam syariat Islam. Tidak ada alasan untuk memperbolehkan salah satunya. Sedangkan bayi tabung atau inseminasi buatan dalam pandangan hukum Islam, inseminasi buatan atau disebut juga dengan bayi tabung merupakan hasil rekayasa manusia yang bertujuan untuk membantu pasangan suami dan istri yang mandul untuk mendapatkan seorang anak. Mengenai hukum dari inseminasi buatan pada manusia, bila ditinjau dari perspektif Islam, memiliki beberapa tokoh yang berpendapat di dalamnya, seperti Kiai Haji Hasan Basri, Nahdlatul Ulama, peserta Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Klaten, dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.